Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in mathematics class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi ibu dan bapak, orang tua siswa yang saya hormati, yang selalu dengan setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran dari rumah hingga saat ini. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Miss Mila temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya bersama keluarga. Berjumpa kembali hari ini dengan Miss Mila. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, izinkan Miss Mila pimpin anak-anak dalam doa. Mari tundukkan kepala, satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar serta orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah siap belajar tentunya, sudah duduk manis, lengkap dengan buku pembelajaran matematika hari ini. Hari ini Bismillah akan melanjutkan materi yaitu pada materi bab 3, materi baru yaitu mengenai perbandingan. Sebelumnya, Bismillah ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan penilaian akhir tema pada pembelajaran bab 2 yaitu mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Luar biasa hasil capaian anak-anak, tapi Bismillah tidak bagikan pembahasan pada Google Classroom ataupun pada WA group kalian karena ada dari kalian beberapa ada yang belum menyelesaikan kuis penilaian akhir tema mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Pembahasan Bismillah berikan langsung pada hasil pekerjaan kalian pada Google Classroom, di mana Bismillah langsung koreksi pada gambar atau topik hasil belajar kalian dalam kuis perkalian dan pembagian pecahan. Ada di bawah foto pembelajaran kalian berupa edit foto di mana sudah di sana sudah ada koreksi yang sudah diberikan. Oke, untuk hari ini Bismillah akan lanjutkan pada materi perbandingan. Tentu kalian sudah pernah ataupun sering mendengar kata perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih pada suatu besaran yang sejenis dalam bentuk yang paling sederhana. Perbandingan biasanya dinyatakan dalam bentuk tanda bagi atau dalam bentuk pecahan, di mana dalam menyatakan perbandingan dalam bentuk pecahan, pecahan yang digunakan adalah pecahan yang paling sederhana. Jadi dalam menyatakan suatu perbandingan harus dirubah ke dalam bentuk paling sederhana. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan tatap muka kita dalam satu kelas ada siswa laki-laki dan perempuan. Misalkan dalam satu kelas terdapat 20 siswa, di mana 15 siswa adalah siswa laki-laki dan 5 adalah siswa perempuan. Nah, di sana perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan adalah 15 banding 5. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana,
Maka kita sederhanakan menjadi 15/5. Perbandingannya menjadi 3:1. Materi ini tidak lepas dari kemampuan kalian dalam menyederhanakan pecahan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tolong dibuka kembali dan dipelajari kembali mengenai cara menyederhanakan pecahan. Untuk pemaparan mengenai materi perbandingan hari ini, Bismillah sudah siapkan video pembelajaran mengenai materi perbandingan. Silakan kalian simak dengan baik dan kalian catat ke dalam buku catatan kalian, dan kemudian kalian foto catatan kalian ke Google Classroom, dan ada beberapa latihan yang harus kalian selesaikan yang Bu Guru sampaikan pada Google Classroom juga. Silakan kalian simak anak-anak. Hai anak-anak semua, kebanggaan Bismillah tentunya. Hari ini Bismillah akan menjabarkan materi mengenai matematika tentang perbandingan. Tentu kalian sudah sering mendengar ya, apa itu perbandingan. Bismillah bahas mulai dari pengertian perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan atau diubah ke dalam bentuk paling sederhana. Oke, sebagai contoh, kalian bisa amati gambar buah pisang dan buah apel yang Bu Guru sajikan. Nah, pada gambar tersebut kalian bisa lihat jumlah buah pisang adalah 3 buah dan apel ada 4 buah. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah, jadi perbandingan antara buah pisang dengan buah apel dapat kita tulis sebagai berikut. Banyak pisang per banyak apel. Karena banyak pisang kita nyatakan di sebelah atas atau sebagai pembilang, maka banyak pisang kita letakkan sebagai pembilang, yaitu jumlahnya ada 3. Sedangkan untuk jumlah apel, karena kita sebutkan sebagai penyebut, maka banyak apel ada 4, kita jadikan penyebut. 3/4 adalah bentuk paling sederhana, jadi dapat kita nyatakan perbandingan banyak pisang dan apel adalah 3/4 atau 3:4. Ingat, letaknya harus benar ya, antara banyak pisang dan banyak apel. Jika pisang kita letakkan sebagai pembilang, maka banyak pisang kita jadikan pembilang, sedangkan banyak apel karena sebagai penyebut, maka angka yang menyatakan itu harus sebagai penyebut juga. Nah, Bu Guru akan berikan latihan soal mengenai menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Perhatikan contoh berikut. Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di dalam kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dan jumlah ayam betina? Nah, caranya adalah dalam menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya ke dalam bentuk paling sederhana. Perbandingannya, jumlah ayam jantan per jumlah ayam betina. Karena jumlah ayam jantan ada 27 dan ayam betina ada 63, maka 27/63 kita sederhanakan ke dalam bentuk paling sederhana. Bilangan 27 dan 63 merupakan sama-sama bilangan kelipatan 9. Maka kita sederhanakan dengan membagi dengan 9/9. 27 bagi 9 itu hasilnya adalah 3, sedangkan 63 bagi 9 adalah hasilnya 7. Maka bentuk paling sederhana dari 27/63 adalah 3/7. Jadi perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan betina adalah 3/7
atau 3:7. Udah dipahami bukan? Contoh selanjutnya yaitu nomor 2, perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9:2 atau 9/2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, maka berapakah jumlah sepeda motornya? Cara pertama yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah sepeda motor adalah dengan menggunakan cara pecahan senilai. Sepeda motor per mobil perbandingannya adalah 9/2. Jadi sepeda motor per mobil adalah perbandingannya 9/2. Karena diketahui banyak mobil ada 16, maka 16 kita jadikan sebagai penyebut dari pecahan yang senilai dengan 9/2. 9/2 sama dengan titik-titik per 16. Ya, 16. Jadi 2 supaya jadi 16 itu adalah dikalikan dengan 8. Ya. Jadi 16 bagi 2 itu adalah 8. Maka 9 kali 8 hasilnya 72. Atau bisa juga kita gunakan cara perkalian silang ya. 9 kali 16 dibagi 2. Hasilnya 72. Atau bisa juga dengan cara yang sudah Bu Guru jabarkan. 2 dikali berapa supaya mau 16? Itu adalah hasilnya dikalikan dengan 8. Maka 9 dikali 8 hasilnya 72. Jadi jumlah sepeda motor yang ada pada parkiran swalayan adalah 72. Semoga bisa kalian pahami ya. Sekian pemaparan materi tentang perbandingan untuk hari ini. Nah, Bismillah akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Silakan dicatat ke dalam buku catatan kalian. Oke, bagaimana anak-anak? Tentu sudah kalian simak video pemaparan materi mengenai perbandingan. Semoga dapat membantu kalian dalam pemahaman materi hari ini. Sebagai latihan kalian, Bismillah sudah siapkan ada 5 soal mengenai perbandingan hari ini, yaitu Bismillah ajak kalian untuk menyatakan perbandingan suatu besaran atau latihan soal atau berupa angka. Kalian nyatakan dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada Bismillah melalui chat pribadi ataupun di Google Classroom. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra putri tercinta, memfasilitasi anak-anak dan membantu anak-anak dalam mendokumentasikan maupun mengirimkan hasil pembelajarannya ke WA Group ataupun ke Google Classroom. Tetap Bismillah ingatkan untuk anak-anak, tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran kita sepanjang hari ini. Bismillah ingatkan kembali jadwal untuk evaluasi penilaian setengah semester 1 kita, yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu tanggal 12 hingga 17 Oktober 2020 sebagai materi untuk pembelajaran matematika Bismillah. Bisa kalian pelajari untuk materi latihan soal yang sudah pernah Bismillah berikan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk pembelajaran tematik bisa kalian baca latihan soal pada buku eksis mulai dari tema 1 dan tema 2